Baiklah, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadli Wahyudi dari Prodi Teknologi Asia Pertanian Angkatan 2020, kelas Indralaya. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang bagaimana urgensi dan tantangan ketahanan nasional dan bela negara Indonesia dalam membangun komitmen kolektif kebangsaan. Menelusuri konsep dan urgensi ketahanan nasional dan bela negara. Apa itu ketahanan nasional? Apa itu bela negara? Ketahanan memiliki makna mampu tahan dan kuat menghadapi segala bentuk tantangan dan ancaman yang ada. Sedangkan nasional berarti bangsa sebagai pengertian politik. Jadi secara etimologi, ketahanan nasional merupakan mampu bertahan dan tangguh dari sebuah bangsa dalam pengertian politik. B. Menanya alasan mengapa diperlukan ketahanan nasional dan bela negara. Pada dasarnya, ketahanan nasional sangat dibutuhkan untuk memperkuat kemampuan bangsa, baik dalam menghadapi segala bentuk ancaman terhadap bangsanya, mempertahankan kesatuan bangsanya, maupun mengupayakan sumber daya manusia guna memenuhi kebutuhan hidup. Selanjutnya, C. Menggali sumber historis, sosiologis, politik tentang ketahanan nasional dan bela negara. Secara historis, gagasan tentang ketahanan nasional bermula pada awal tahun 1960-an di kalangan militer Angkatan Darat di SSKAD yang sekarang bernama Sesquad. Pada saat itu, sedang meluasnya pengaruh komunisme yang berasal dari Uni Soviet dan Cina. Pengaruh komunisme tersebut meluas sampai kawasan Indochina, sehingga satu persatu kawasan Indochina menjadi negara komunis, seperti Laos, Vietnam, dan Kamboja. Tahun 1960-an, terjadi gerakan komunis di Filipina, Malaysia, Singapura, dan Thailand. Bahkan komunis Indonesia mengadakan pemberontakan pada 30 September 1965 yang akhirnya bisa diatasi. Berdasarkan perkembangan tersebut, kita mengenal 3 perkembangan konsepsi ketahanan nasional, yaitu ketahanan nasional konsepsi 1968, ketahanan nasional konsepsi 1969, dan ketahanan nasional konsepsi 1972. Perkembangan selanjutnya, rumusan ketahanan nasional masuk dalam GBHN sebagai hasil ketetapan MPR, yaitu dimulai pada GBHN 1973, GBHN 1983, GBHN 1988, dan terakhir GBHN 1998. D. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan ketahanan nasional dan bela negara. Sangat diakui bahwa konsep ketahanan nasional mampu menangkal berbagai ancaman yang bertujuan untuk memecah belah NKRI. Hingga saat ini, kita masih kuat bertahan dalam wujud NKRI. Namun, pada kenyataannya, kehidupan berbangsa dan bernegara juga mengalami perkembangan dan perubahan. Oleh sebab itu, ketahanan nasional akan selalu menghadapi tantangan dan ancaman yang terus berubah, baik ancaman dari dalam maupun ancaman dari luar. Dan yang terakhir yaitu mendeskripsikan esensi dan urgensi ketahanan nasional dan bela negara, yang terbagi menjadi 2, yaitu esensi dan urgensi ketahanan nasional, esensi dan urgensi bela negara. Esensi dari ketahanan nasional pada hakikatnya adalah kemampuan yang dimiliki bangsa dalam menghadapi segala bentuk ancaman. Hal yang menjadikan ketahanan nasional sebagai konsepsi khas bangsa Indonesia dinamakan dengan Astagastra. Astagastra terdiri dari Trigatra alamiah dan Pancagatra sosial. Terdapat 3 aspek kehidupan dalam Trigatra, yaitu gatra letak dan kedudukan geografi, gatra keadaan dan kekayaan alam, dan gatra keadaan dan kemampuan penduduk. Terdapat 5 aspek dalam Pancagatra, yaitu gatra ideologi, gatra politik, gatra sosial budaya, gatra pertahanan, dan gatra keamanan. Baiklah, mungkin ini saja penjelasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.